A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah. Bismillah teman-teman, segala puji hanya kepada Allah dan salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Dan alhamdulillah kita sampai di momen besar yang kita mungkin selalu ingat setiap tahunnya, yaitu Isra wal Mi'raj, ya, dimana di dalam ayat yang membicarakan tentang ayat ini juga Al-Isra ayat pertama membicarakan tentang kemuliaan salah satu tempat atau masjid yang sekarang sedang dijajah oleh musuh-musuh Islam. Maka bismillah, mari kita coba bahas ya. Di ayat ini kita membicarakan tentang bagaimana Allah itu memperjalankan Rasulnya. Dan perlu dicatat, dibuka dengan kata subhana. Ibarat kalau kata guru tafsir saya, kalau diawali sudah dengan subhana, maka apa yang akan disampaikan setelahnya maka pasti mungkin bagi orang akan ngerasa tidak masuk akal. Allah bersumpah dulu dengan kesucian dirinya untuk menyampaikan apa yang akan disampaikan setelahnya. Ibarat gini ya, kalau kita berbicara ini air putih, oke, semua percaya, kelihatan warnanya dan tahu rasanya. Tapi kalau misalkan ternyata kita pengen nyampein air putih itu rasanya rasa rendang misalkan, kita bisa jadi harus sumpah dulu, gua nggak bohong nih ya, bener-bener ini gua mempertaruhkan kredibilitas gua bahwa gua bersumpah ini air memang warnanya putih, tapi rasanya ternyata rasa rendang, gitu. Untuk meyakinkan orang untuk percaya, ya. Sedangkan di ayat itu Allah menyucikan dulu, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Bersumpah dulu, karena apa yang akan disampaikan mungkin nggak masuk akal. Karena bagaimana ceritanya seorang manusia diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jaraknya sekitar 1400-an kilometer. Dan kalau jalan kaki di saat itu sekitar 30 harian, sebulan. Dan juga ada riwayat yang menyebutkan ketika Rasul selesai kembali dari Isra Mi'raj, nyampe ke tempat duduknya kembali di Masjidil Haram, itu tempat duduknya masih hangat. Jadi baru sebentar banget. Padahal kejadiannya sampai menempuh segitu jauh, bahkan tembus sampai Sidratul Muntaha. Sehingga kalau bicaranya nggak masuk akal, mungkin kita ngelihatnya dari sudut pandang mana dulu nih. Ibarat gini deh, ada semut. Bicara ke semut yang lain, aku tadi habis bolak-balik Bogor-Bandung, kurang dari 6 jam. Bogor ke Bandung, Bandung ke Bogor. Kata semut yang lain, ngaco kamu. Emang kecepatan lari semut tuh seberapa? Mana bisa bolak-balik Bogor-Bandung dalam waktu 6 jam? Tapi ternyata semut itu nggak bohong. Gimana caranya? Dia lagi jalan, naik ke atas jaket orang, jaketnya dipakai, berangkat bolak-balik Bogor-Bandung, naik mobil ngebut. Sampai sana ambil ondangan doang, terus balik lagi. Masuk akal? Sekarang masuk akal. Kenapa bagi semut nggak masuk akal? Tadinya dia pakai standar akal manusia, standar akal semut. Ketika udah bicara, ternyata dia ikut manusia, jadi masuk akal kalau menurut manusia. Nah, kalau menurut kita akal manusia, gimana caranya seorang manusia pergi sejauh itu, secepat itu? Tapi makanya di sini Allah bersumpah dulu, ya, Maha Suci dirinya Allah yang memperjalankan. Jadi namanya juga memperjalankan. Saya mindahin botol, berarti yang bergerak adalah botolnya karena keinginan saya jadi subjek, botol jadi objek. Nah, di sini Allah yang menjadi subjek memperjalankan Rasul sebagai objeknya. Tapi yang unik teman-teman, di situ juga diakui asra bi 'abdihi, sebagai hambanya. Rasul sudah diakui sebagai hambanya. Kadang kita bilang gini ya, kita kenal sama seorang artis. Iya kenal, tapi kalau ditanya artis itu kenal kita nggak? Nah itu dia, ya. Nah, kadang kita ngaku sebagai hamba Allah, tapi kadang kita lihat kita udah layak belum dianggap jadi hamba beneran nih sama Allah nih, ya. Maka dari situ kita lihat, ketika lihat saudara-saudara kita di Palestina, orang bilang mereka yang kasihan, tertindas. Sampai ada ucapan kayak gini, 20 juta penduduk si rewel itu tidak bisa dikalahkan oleh 2 miliar umat Islam sedunia. Masa ada yang 2 miliar nggak bisa ngalahin 20 juta? Ya. Tapi tolong diperhatikan lagi, si 20 juta negara si rewel tersebut ternyata bahkan ngalahin 2 juta penduduk kota kecil aja nggak bisa. Namanya Gaza. Kenapa? Di dalamnya orang-orang hebat luar biasa dengan keimanan, ketakwaan, kualitas salatnya, dan juga kedekatannya kepada Al-Quran. Orang bilang mungkin
kasihannya mereka akan ledakan. Bisa jadi mereka yang kasihan sama kita. Kenapa? Anak-anak di sana dari umur 5 sampai sebelum akil balik minimal standarnya 5 sampai setengah Al-Quran, 15 juz hafalannya. Mungkin Allah terlampau sayang, udah gak usah lama-lama di dunia. Sebelum kamu punya dosa, segera pulang. Bisa jadi mereka yang lagi ada di sisi Allah terus ngelihat kita yang di Indonesia itu ngapain si Denis ya, umur panjang-panjang tapi nggak jadi pahala, malah jadi dosa. Kebalik, mungkin kita yang kasihan. Ya. Kita bicara kemuliaan, dalam Al-Quran sudah Allah jelaskan tegas banget. Minimal ada pada 3 tempat. 1, Quran surat ketiga Al-Imran ayat 26. Qulillahi malikal mulk tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Bahwa Allah memberikan kerajaan atau kekuasaan kepada siapapun yang dikehendaki dan juga mencabutnya dari siapapun yang dikehendaki. Dipisah dengan Allah muliakan siapapun yang dikehendaki dan hinakan siapapun yang dikehendaki. Sehingga menegaskan bahwa ternyata kemuliaan itu nggak berasal dari kekuasaan. Ada orang punya kuasa, enggak. Ternyata kekuasaannya dipakai dengan tidak baik, dibenci itu sama masyarakatnya. Apalagi nanti di akhiratnya. Ya, sengaja dipisah. Buktinya Firaun berkuasa, hidup 400 tahunan, nggak pernah sakit, nggak pernah demam, batuk pun nggak pernah selama hidupnya. Istri soleha, berkuasa, teman-teman kaya. Mulia? Enggak, hina. Sehingga benar-benar kemuliaan itu ada datangnya dari Allah. Meskipun si penjajah Palestina dengan teman-temannya katanya negara adidaya, sumber dayanya kaya, enggak. Mulia? Enggak. Orang yang punya jiwa kemanusiaan dalam hatinya aja tetap membenci meskipun mereka bukan Islam. Terhinakan. Itu baru di dunia, apalagi nanti ya di akhirat. Itu satu, bahwa kemuliaan datang dari Allah. Selanjutnya, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menambah kemuliaan tersebut? Quran surat 49 Al-Hujurat ayat ke-13. Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Karena kalau misalkan ternyata nggak ada ketakwaannya, ada analogi yang bagus ya. Ibarat semua yang kita inginkan, harta, jabatan, viral, popularitas, anggaplah itu angka 0. Jabatan, tambahin 0-nya. Kekuasaan, tambahin angka 0-nya. Kekayaan, tambahin 0-nya. Udah ada 3 0-nya tuh. Tapi kalau Allahnya ditaruh di belakang, nah Allahnya ini 1 nih, Maha Esa. Ditaruh di belakang, kan jadi 0001. Berarti nilainya berapa? Tetap 1 meskipun 0-nya banyak, tapi kan di depan. Tapi kalau Allahnya dulu yang didahulukan, nomor 1-nya dulu di depan, baru ditambahin 0000, malah tambah banyak. 1000, 1.000.000, 1.000.000.000 bahkan, atau 1 triliun. Ya. Maka kalau ada orang yang punya segala-galanya, tampan, kaya, cantik, rupawan, viral, segala, Allahnya belakang, ini sama aja kayak nyusun 000001. 1 aja nilainya nggak ada artinya, kecil. Tapi kalau sudah 1-nya yang di depan, Allahnya dahulukan dengan ketakwaan, nanti Allah berikan 00 selanjutnya, kekayaan, harta, jabatan, popularitas, dan yang lain-lain. Ya, ingatin takwa. Dan yang terakhir, apalagi yang bisa kita lakukan menggapai kemuliaan? Quran surat 58 Al-Mujadalah ayat ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahwa Allah meninggikan derajatnya memang orang-orang yang memiliki ilmu, menuntut ilmu minimal. Ya. Ilmu itu ibarat mahkota, tidak terlihat tapi membuat ucapanmu ditaati. Ilmu itu ibarat harta, ringan dibawa tapi tidak bisa dicuri. Orang bilang masalah kemanusiaan terbesar sekarang kriminal, kelaparan, atau kriminalitas atau kemiskinan. Enggak. Yang lebih bahaya adalah ketiadaan ilmu atau ketidakinginan mencari ilmu. Orang mungkin nggak ada ilmu masih bisa lulus, Pak, di negeri, di beberapa negeri, mungkin di Konoha bisa tuh beli ijazah sekalian, bisa lulus tetap. Tapi kalau nggak punya nilai diri, bisa apa? Kerja, nggak ada kemampuannya, orang siapa yang mau miara beban? Pasti dipecat sebulan, pecat. Sedangkan kalau ada yang masih mau nafkahin, ya paling orang tua aja udah kepalang sayang. Jadi meskipun jadi beban juga tetap aja dikasih makan. Bismillah, kayak ilmu. Karena dengan ilmu istilah. Dan gimana caranya? Ilmu, nggak ada orang kiai jalan kepalanya berat sebelah. Kenapa Pak Kiai? Iya, kebanyakan baca kitab jadi kepalanya berat. Enggak, ringan di bawah. Dicuri pun nggak bisa. Gimana caranya nyuri ilmu? Lagi tidur gitu dicolokin flash disk di kupingnya, diambil datanya, nggak bisa. Insya Allah. Makin dibagikan malah tambah banyak. Dan naik tambah derajatnya. Keras sama diri kita sekarang, dunia yang datang dengan lembek pada kita.
Tapi kalau kita lembek sama diri kita sekarang, oh yang lain juga nggak belajar, nggak kuliah, males-malesan. Iya, hidup mah sekedar hidup, ya. Tapi nanti dunia datang dengan keras kepada kita, dengan pahitnya pengangguran, dicaci waktu reunian. Ada yang baru sadarnya umur udah 40, ya Allah, dulu SD bareng, main bareng, kenapa sekarang dia udah punya banyak, aku malah nggak punya apa-apa, malah banyak utang, malah hancur-hancuran. Pasti ada yang salah. Masa baru sadarnya di saat itu dulu? Pakai ilmu jadi mulia. Dan Allah berikan itu semuanya kepada saudara-saudara kita di Palestina. Sehingga kalau kita pengen ngejarnya, ya sudah, bismillah. Takwa, dekat kepada Allah, bismillah. Kan enak urusan sama Allah mah. Meskipun ternyata nanti ada yang tidak dikasih dunianya, padahal sudah bertakwa, ya tetap ada nilainya di sisi Allah. Nggak akan Allah sia-siakan sedikit pun. Bayangin ya, kita sedekah misalkan bangun masjid. Masjidnya belum jadi, kita meninggal duluan. Di hari akhir kan kita tahu dikasih buku catatan amal ya. Misalkan kita coba cek, ya Allah, engkau tahu tanggal segitu, jam segitu aku beramal, kenapa di buku ini nggak ada? Tidak mungkin Allahnya menjawab, ya kan waktu itu masjidnya belum jadi pahalanya juga belum cair. Nggak mungkin ya. Kita jangankan duit masih di kantong nih, tapi udah niat, ada pahalanya tuh, pahala niat, enak urusan sama Allah. Apalagi kalau disedekahin, berkali-kali lipat pahalanya ya. Kalau misalkan ngebangun sekolah, baru masuk surganya kapan? Setelah sekolahnya mampu menghasilkan 100 orang ahli Al-Quran, ahli tafsir yang juga benar-benar beramal dan juga luar biasa. Enggak, ya. Meskipun itu ternyata sekolah belum menghasilkan siapa-siapa atau malah dibombardir duluan oleh musuh Islam, selagi niatnya dari awal benar-benar lillahi ta'ala, jadi amal, jadi pahala, nggak rugi. Enak banget urusan sama Allah. Ya, kalau manusia kan kita berbuat 1000 kebaikan, ada satu aja yang buruk, bisa lupa tuh dia tuh. Gara-gara satu keburukan itu dengan 1000 kebaikan lainnya. Tapi kalau kepada Allah ada 1000 kekurangan kesalahan kita, tapi Allah ridho dengan kebaikan satu aja. Allah ridho. Allah punya kuasa mengampuni yang 1000 tadi. Maka dari sini kita mesti mengingat ini momennya Isra Mi'raj, dan juga kita lihat betapa pentingnya momen ini. Ada riwayat yang pernah kami dengar dari guru kami di satu kajian, beliau bilang kayak gini, Nabi itu waktu Isra Mi'raj ditanya, kamu ingin memilih menjadi Nabi yang sebagai hamba atau Nabi yang sebagai raja? Karena ada beberapa Nabi yang jadi raja juga ya, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam ya. Rasul menjawab, menjadi Rasul yang sebagai Nabi saja, yang sebagai hamba saja. Selain beliau juga mengingat bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam di Quran kan juga berdoa agar selepas beliau itu tidak ada lagi orang yang memiliki kekuasaan lebih besar daripada dirinya. Tapi ya sudah, karena ketika Rasul bangun ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mampir ke tempat tinggal beliau, Rasul terbangun, di pipinya ada bekas pelepah kurma. Ibarat kalau kita tiduran di atas tikar, pipinya nempel ke tikar, pasti ada bekasnya. Kan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kan miris gitu, ya Allah, yang jelas-jelas kafir, berbuat kerusakan, Raja Romawi, Raja Kisra ketika itu, bertahtakan emas dengan segala kemewahannya. Jawaban Rasul kan sederhana, tidak ridhokah engkau wahai Umar jika mereka yang dapat dunia dan kita yang dapat akhirat? Kan berarti nggak boleh punya yang di dunia. Tapi ibarat kata Imam Ibnu Taimiyah, kalau kita masih gampang sedih itu, beliau bilang karena kita terlalu membagus-baguskan dunianya tapi menghancurkan akhirat. Ibarat gini deh, rumah kita di ujung jalan, buat ke rumah itu harus naik jembatan. Ada nggak orang yang dengan sengaja memperindah jembatannya, pakai pegangan dari emas, karpet empuk, pengharum ruangan, ada tanaman hias, lampu sorot, sedangkan rumahnya dibiarin bobrok, pintunya lepas, kacanya pecah, atapnya jebol, temboknya retak? Bukankah seindah-indahnya jembatan kita nggak mau tinggal di jembatan? Nah, kita lagi di jembatan, nama jembatannya dunia. Jadi kalau kita sibuk bagusin dunianya aja, wajar stres, karena kita sibuk membangun-bangun, ngebagus-bagus sesuatu yang pasti kita tinggalkan. Pantesan bete melulu. Bukan berarti nggak boleh punya, silakan. Para sahabat juga dengar riwayat-riwayat tentang seperti ini, malah tambah banyak, ada yang tambah kaya. Tapi semuanya digunain untuk jadi jalan menggapai akhiratnya. Udah, bismillah. Tingkatin takwa, ini momen Isra Mi'raj, kita lihat ya betapa luar biasanya. Perintah kurban contohnya. Kurban itu setiap tahun sekian juta ekor dipotong. Perintahnya kayak gimana? Ada di surat terpendek ternyata.
Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanharu. Pendek sependek itu ayatnya, tapi membuat satu dunia motong hewan kurban setiap tahun. Luar biasa ayat sependek itu. Ini saking pentingnya, maka ketika Rasul harus menerima perintah sholatnya, enggak sekedar turun ayat, tapi dipanggil datang orangnya. Ibarat kalau misalkan sekedar beli nasi bungkus dong, WA doang bisa aja selesai. Tapi kalau tugasnya benar-benar ada mandat yang luar biasa, naik jabatan, harus dikasih SK, datang tuh orang ke pusat dari daerah juga, nyebrangin pulau, nyebrangin laut, naik pesawat. Nah ini karena amat sangat pentingnya perintahnya, makanya diundang dulu Rasul. Menempuh jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu Masjidil Aqsa tembus sampai Sidratul Muntaha demi perintah yang Masya Allah ini. Terus kita masih nganggap remeh gitu sholatnya, yang di dalamnya ada bacaan Quran, yang dengan Al-Quran itu Rasul meninggalkan peninggalan yang luar biasa. Padahal ketika pertama kali nyampein yang percaya cuma 4 orang, istrinya, sahabatnya, sama anak kecil 2 orang. Tapi selepas wafat, coba lihat, satu jazirah Arab sudah Islam semua. Sekarang jadi 7 negara, nggak cuma Arab Saudi ya, tapi Arab Saudi, Oman, Yaman, Qatar, Uni Emirat Arab, Yordan, Kuwait, sama satu lagi Bahrain. 7 negara, daerah seluas itu. Menghasilkan sekitar, waktu itu nggak ada sensus ya, tapi kalau misalkan diambil rata-rata dari pendapat para imam, Imam Masyuti, Imam Abu Nuaim menyebutkan sekitar 120.000 sahabat. Yang dulunya ada raja perampok, Jundub bin Junadah, kenal Islam jadi orang luar biasa. Ya, atau lebih kenal dengan nama Abu Dzar Al-Ghifari. Masya Allah. Sehingga aneh kalau kita misalkan nggak mau untuk ngikutin ya. Imam Anas bin Malik, gurunya Imam Syafi'i, sampai mengingatkan, siapapun, kapanpun, dimanapun, mustahil untuk mengubah generasi jadi baik. Gak usah ngadi-ngadi, udah. Kecuali cuma satu caranya, menggunakan cara sebaik-baiknya manusia, mendidik sebaik-baiknya generasi. Siapa sebaik-baik manusianya? Rasulullah. Siapa generasi terbaik yang beliau pimpin, yang beliau cetak? Para sahabat. Nah kadang kalau ibarat gini lah, ada orang pengen jadi pemain bola, belajarnya ke siapa? Ke Lionel Messi atau ke Chef Juna? Sih jelas, kecuali dia pengen jadi koki. Ibarat kadang sampai ada tokoh di TV nanya lagi, tolong bujuk saya agar mau sholat. Dan guru kita memberikan jawaban bagus di situ, Masya Allah. Tapi ada jawaban yang lebih sederhana. Hai bapak bakal mati pak? Iya. Mulia pengen? Bahagia pengen? Oh tentu, nggak ada orang pengen menderita. Ya. Mulia pengen, bahagia pengen, nggak cuma di dunia tapi juga dunia akhirat. Tapi ternyata coba lihat, orang yang paling mulia, yang paling bahagia, jadi manfaat jadi banyak orang, beliau sholat. Ya, kita mulia belum, karya nggak ada misalkan, bahagia pengen, tapi nggak ngikutin cara beliau dan cara pengikut-pengikutnya. Berarti selama ini kita bahagia pakai caranya siapa? Pantesan stres menderita mulu, ngadi-ngadi mungkin cara bahagianya. Udah ada jelas puguh petunjuknya, buku manualnya ada, dan orang yang paling paham buku manualnya juga ada, tinggal diikuti. Masih mungkin ya, itu gimana ceritanya ya. Maka Masya Allah, ini momen dimana Isra Mi'raj, momen luar biasa, dan kita saat ini masih diuji oleh Allah, diberikan ladang dakwah untuk bisa terus beramal dengan cara apapun, support Palestina. Dengan kita mudah-mudahan terus ningkatin takwa, semoga Allah juga muliakan kita. Udah bismillah. Mudah-mudahan dengan pemaparan yang singkat sederhana ini bisa membuat kita tambah dekat, tambah takwa pada Allah.